Ya, halo semuanya. Kita mahasiswa BINUS, jurusan Computer Science. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberitahu kalian tutorial menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Ubuntu di virtual machine. Sebelum itu, kita akan menjelaskan secara singkat tentang VirtualBox dan Ubuntu dan latar belakangnya. Mulai dari perkenalan. Baik, kenalkan nama saya Jason dengan NIM 2602073800. Nama saya Marvel Juntanika. Nah, NIM saya 26020766084. Saya Jonathan Lorencio dengan NIM 2602064834. Oke, dari pertama-tama, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah simulasi perangkat keras yang dijalankan oleh perangkat lunak dan berfungsi sebagai komputer virtual. Dengan virtual machine, pengguna dapat menjalankan berbagai sistem operasi dan aplikasi pada satu perangkat keras secara fisik bersamaan tanpa perlu reboot atau menginstal sistem operasi secara langsung. Nah, mengapa sih kita perlu menggunakan virtual machine? Pertama, efisiensi biaya. Virtual machine mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik sehingga menurunkan biaya pembelian dan pemeliharaan. Kedua, isolasi dan keamanan. Virtual machine menyediakan lingkungan terpisah untuk menjalankan aplikasi yang beresiko sehingga tidak mempengaruhi sistem operasi utama. Ketiga, fleksibilitas. Virtual machine memungkinkan pengguna beralih antar sistem operasi untuk pengujian dan pengembangan tanpa mempengaruhi sistem utama. Dan yang terakhir, pemulihan cepat. Virtual machine dapat dipulihkan dengan mudah menggunakan snapshot yang telah dibuat sebelumnya jika terjadi kesalahan sistem. Next. Nah, ini komponen-komponen utama dari virtual machine. Nah, ada hypervisor, yaitu perangkat lunak yang mengelola dan menyediakan sumber daya dari host ke virtual machine. Ada dua jenis hypervisor. Yang pertama ada bare metal dan hosted. Terus ada CPU, memori, dan disk. Nah, setiap virtual machine pastinya memiliki CPU virtual, RAM, dan penyimpanan yang berfungsi seperti komputer fisik. Dan yang terakhir ada jaringan pastinya. Virtual machine dapat terhubung ke jaringan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, mirip dengan komputer fisik. Next, oke. Dan ini fungsi virtual machine. Pertama, pemulihan bencana. Virtual machine itu menyediakan solusi pemulihan cepat dalam kasus kerusakan atau kehilangan data. Konsolidasi server yang kedua. Virtual machine menggabungkan beberapa server fisik menjadi satu server virtual untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Ketiga, ada simulasi jaringan. Virtual machine membantu dalam menciptakan topologi jaringan yang kompleks untuk pengujian protokol jaringan tanpa resiko terhadap jaringan nyata. Dan yang terakhir, pengujian dan pengembangan perangkat lunak. Virtual machine memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa memerlukan banyak komputer fisik. Dan ini contoh virtual machine yang populer. Ada VMware, itu penyedia virtualisasi terkemuka dengan produk seperti vSphere dan vCenter. Dan yang kedua ada Microsoft Hyper-V. Ini platform virtualisasi Microsoft yang memungkinkan menjalankan beberapa OS di Windows Server. Terus ada Oracle VirtualBox. Software open source yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai sistem operasi di desktop Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lorenzi. Selanjutnya ada product knowledge. Nah, apa sih itu VirtualBox? Oracle VM VirtualBox adalah software open source untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada suatu komputer melalui virtual machine. Dikembangkan oleh Oracle, aplikasi ini digunakan oleh software developer, sistem administrator, dan user umum yang ingin menguji atau menjalankan aplikasi dalam berbagai lingkungan OS tanpa perlu hardware terpisah. Adapun keuntungan menggunakan VirtualBox seperti menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu OS pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya dapat diinstal di banyak sistem operasi.
VirtualBox mampu diinstal di banyak sistem operasi seperti macOS atau OS X, Windows 7, Windows 2008 Server, Solaris, OpenSolaris, FreeBSD, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mendukung virtual monitor ganda. VirtualBox mampu mendukung virtual monitor ganda bagi guest dari virtual machine, sehingga kinerja bisa lebih maksimal. Kerugian menggunakan VirtualBox. Yang pertama, keamanan yang lemah. Kanal komunikasi di VirtualBox atau yang lebih dikenal dengan sebutan channel bounding memiliki keamanan yang lemah, sehingga pengguna lain dapat menyalahgunakan akses tersebut. Yang selanjutnya ada NAT Guest VM terisolasi. Network Address Translation atau NAT dari Guest VM terisolasi dari yang lainnya. Dampaknya, guest VM tidak dapat berkomunikasi dengan guest atau host di VM tersebut. Yang terakhir ada belum adanya fitur USB 3.0. VirtualBox belum memiliki dukungan terhadap USB 3.0 baik secara fisik maupun secara virtual. Artinya, transfer data sedikit lebih sulit karena USB 3.0 tidak dikenali oleh VirtualBox. Nah, selanjutnya kita akan mengenal Ubuntu. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah sistem operasi yang pertama kali dirilis pada tahun 2004 oleh Mark Shuttleworth, pebisnis Afrika Selatan. OS ini merupakan distribusi Linux berbasis Debian, bersifat gratis sekaligus open source. Ubuntu telah menjadi pilihan banyak orang karena kemudahannya dalam proses install dan pengoperasian. Selanjutnya, apa sih keuntungan menggunakan Ubuntu? Yang pertama, performanya ringan. Sistem operasi ini bekerja dengan baik pada perangkat dan spesifikasi rendah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, membuatnya tetap responsif meskipun memiliki hardware yang terbatas. Yang kedua, keamanan yang kuat. Ubuntu lebih tahan terhadap serangan virus, trojan, dan worm dibandingkan dengan beberapa sistem operasi lain. Mendukung berbagai aplikasi. Pusat perangkat lunak Ubuntu memudahkan mengunduh dan menginstal aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari dan bisnis. Selanjutnya, kita akan melihat kerugian menggunakan Ubuntu. Yang pertama, kompatibilitas perangkat keras. Beberapa perangkat keras, khusus atau terbaru mungkin tidak memiliki driver yang kompatibel dengan Ubuntu. Selanjutnya, memerlukan adaptasi bagi pengguna baru. Pengguna yang terbiasa dengan sistem operasi lain mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan antarmuka dan fitur Ubuntu. Dan yang terakhir, keterbatasan dukungan perangkat lunak. Tidak semua aplikasi dapat berjalan dengan sempurna atau tanpa masalah. Baik, sekarang kami akan membahas mengenai video tutorial untuk menggunakan VirtualBox untuk menyalakan Ubuntu di virtual machine. Namun untuk videonya nanti kami akan sertakan di video yang terpisah. Perkenalkan, nama saya Jason. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menggunakan virtual machine dengan VirtualBox dan cara untuk menginstal Ubuntu sebagai file ISO yang diperlukan untuk VirtualBox kita. Jadi tutorial kali ini akan sangat cocok untuk Anda yang ingin belajar mengenai Linux tanpa harus mengubah sistem operasi utama dari perangkat Anda. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap persiapan. Jadi untuk memulai, pastikan bahwa kita sudah mengunduh VirtualBox dan file ISO Ubuntu dari link yang bisa kita visit di ubuntu.com/download/desktop. Jadi nanti untuk mendownload kita bisa pencet atau menekan tombol download saja, dan ukuran filenya adalah 5,8 GB. Sedangkan untuk VirtualBox-nya kita bisa visit ke virtualbox.org/wiki/downloads nanti untuk menginstal VirtualBox sesuai dengan operating system dari perangkat kita. Jadi saya akan menginstal untuk VirtualBox terlebih dahulu. Jadi saya akan memilih yang Windows karena perangkat saya merupakan perangkat Windows. Nanti akan ada form download di kanan atas. Dan sambil menunggu, kita akan mulai menginstal juga untuk Ubuntu desktopnya dengan menekan tombol ini. Oke, baik, sekarang bisa dilihat di kanan atas bahwa file Ubuntu-nya sedang diinstal dan akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk mempersingkat waktu dari video ini,
Saya nanti akan skip ketika kedua file ini sudah selesai terinstall. Baik, sebagai tambahan informasi, jangan lupa untuk memastikan bahwa komputer Anda itu untuk memiliki spesifikasi minimum seperti prosesor 4 core dan RAM minimal 8 GB dengan ruang disk yang cukup sebagai spesifikasi minimum untuk memulai instalasi virtual machine dengan VirtualBox dan Ubuntu. Oke, baik, seperti misalnya kita lihat di bagian kanan atas, di bagian note bahwa file Ubuntu dan VirtualBox sudah selesai diinstal. Maka kita akan coba untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian kita akan coba untuk next saja, kemudian kita accept untuk terms in the license agreement dan tekan tombol next, dan kita diberikan lokasi file dari file VirtualBox-nya, kemudian kita ikuti by default saja, kemudian tekan tombol next. Nah, ini ya saja, kemudian kita akan lanjut untuk menginstal dependensi yang dibutuhkan untuk merunning VirtualBox. Kita tekan tombol yes, tekan tombol next, dan kita tekan tombol install untuk memulai instalasi dari VirtualBox. Kita tunggu sebentar untuk proses instalasi dari VirtualBox ini. Baik, sekarang kita akan coba untuk start dari VirtualBox-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari VirtualBox yang tampilan awal dari VirtualBox, dan kita sekarang akan mencoba untuk membuat virtual machine yang baru. Kita beri nama saja misalkan Ubuntu. Kemudian kita akan mengisi ISO image ini dengan file Ubuntu yang telah kita install sebelumnya. Di sini dapat lihat bahwa tabnya adalah Linux, subtabnya Ubuntu, dan versinya adalah Ubuntu 64-bit. Kemudian kita akan sekarang setup untuk username dan passwordnya. Kemudian kita juga akan mulai untuk mengalokasikan jumlah memori yang dibutuhkan. Karena ini hanya sebagai panduan, saya akan mengalokasikan sebesar 4 GB untuk memori dan untuk CPU-nya sebesar 2 core. Kemudian untuk harddisknya, saya akan mengalokasikan storage sebesar 25 GB dan juga by default. Kemudian kita tekan tombol finish. Maka bisa dilihat di sini virtual machine-nya akan mulai di power on. Bisa dilihat di sini ya. Jadi tulis bahwa powering VM. Maka kita tunggu sebentar sampai VM-nya itu selesai di setup. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Ubuntu sedang running, sedang diproses untuk instalasinya dan sebagainya. Dan untuk proses instalasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu sebentar ya. Baik, jadi saat ini untuk proses instalasi Ubuntu sudah selesai, dan tadi saya mematikan dulu untuk virtual machine-nya karena untuk restart dulu. Kemudian untuk start kita bisa klik kanan di Ubuntu ini, kemudian hover ke start dan tekan normal start untuk memulai startup dari virtual machine. Kita tunggu sebentar ya. Di sini ada tampilan powering VM. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari VirtualBox Oracle. Kita tunggu sebentar untuk proses inisialisasinya. Sekarang saya akan coba untuk masuk dengan menggunakan username dan password yang telah saya tetapkan sebelumnya saat proses konfigurasi. Dan kita tekan enter. Dan kita tunggu sebentar sampai UI dari Ubuntu ini muncul.
Baik, jadi ini adalah UI dari Ubuntu. Kemudian kita bisa melihat ini ada beberapa software-software yang sudah bisa dibuka seperti Firefox. Kemudian ada browser seperti Firefox, ada File Explorer, kemudian ada App Center, Help, dan juga ada Trash. Ini seperti Recycle Bin. Jadi kita bisa masuk ke tombol Show Apps ya. Dengan menekan tombol Show Apps kita bisa melihat daftar aplikasi yang sudah terinstall secara otomatis ketika kita melakukan instalasi Ubuntu. Kita coba menekan tombol setting untuk melihat pengaturan-pengaturan seperti apa saja yang bisa disetting di Ubuntu, dan network, Bluetooth, dan sebagainya macamnya. Kita coba ke appearance. Jadi di appearance ini kita bisa mengganti tampilan dari Ubuntu seperti dark mode, kemudian atau misalnya kita mau default. Kemudian kita juga bisa menetapkan warna-warna yang sesuai dengan selera kita. Kemudian saya coba untuk dark mode dulu. Kemudian untuk backgroundnya juga bisa kita pilih mau backgroundnya seperti apa. Ya, kita bisa lihat nih bahwa backgroundnya langsung berubah. Ini ada beberapa opsi background juga lumayan yang bisa kita pilih. Kemudian kita bisa lihat tadi ada daftar aplikasinya yang sudah diinstal secara otomatis oleh Ubuntu. Kemudian juga ada setting keyboard. Ini misalnya opsi bahasanya. Kemudian ada setting mengenai mouse. Kemudian ini ada setting-setting lainnya yang bisa diekspor sendiri saja oleh teman-teman. Kemudian kita akan coba untuk sekarang masuk ke Firefox ya. Untuk misalnya kita tes untuk masuk ke YouTube misalnya. Kita coba masuk ke YouTube dulu, sebentar. Ini sedang loading, kita tunggu sebentar. Baik, jadi kita bisa lihat ini sudah ditampilkan beberapa video-video yang bisa ditonton. Misalnya kita mau mencari channel Gadget In misalnya. Kemudian kita coba untuk play video random saja, misalkan yang paling atas ini. Untuk mengetes Ubuntu ini sudah berhasil bisa skip saja ads-nya. Oke, jadi videonya sudah berhasil di play, kita bisa lihat. Oke, jadi saya tutup saja untuk sekarang. Oke, jadi demikian tutorial mengenai cara menggunakan virtual machine dengan VirtualBox dan Ubuntu. Nah, dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat belajar untuk menggunakan Linux dengan mudah tanpa memengaruhi sistem utama dari perangkat kita. Dan juga seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan lupa juga untuk mengeksplorasi lebih banyak fitur Ubuntu setelah instalasi. Dan sekian, terima kasih. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Jadi untuk di halaman ini kami menggunakan referensi-referensi ini untuk di bagian background. Dan di bagian kedua ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk bagian product knowledge, yakni mengenai VirtualBox dan Ubuntu. Dan di bawah ini merupakan video yang kami gunakan sebagai referensi dari video tutorial. Jadi sekian untuk presentasi kami mengenai tutorial untuk menggunakan VirtualBox dalam menjalankan Ubuntu di virtual machine. Sekian dan terima kasih.